Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Berdaulat berdiskusi online dalam Diklat episode kedua pada hari ini Kamis 5 November 2020. Bersama saya Ina Aryani yang akan memandu acara ini kurang lebih 1,5 jam ke depan. Acara ini diprakarsai oleh Duta dan Sahabat Rumah Belajar Kalimantan Timur yang diharapkan bisa menjadi wadah berbagi bagi kita semua. Dan hari ini kita menghadirkan dua narasumber yang keren dan kece yang akan berbagi untuk kita semua. Pertama kita ada Sahabat Rumah Belajar Kalimantan Timur, ada Ibu Indri SPD yang akan membawakan materi karya sastra dan M-edukasi. Pemateri kedua ada Dr. Susanti Sufyadi, SPD MA dari Lembaga Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kemdikbud yang akan membawakan materi tentang literasi numerasi dalam pembelajaran. Baik, sebelum kita masuk pada materi, saya ingatkan untuk seluruh peserta diharapkan mematikan mic demi kelancaran acara serta mengisi daftar hadir yang sudah saya bagikan di chat room, dan jika ada pertanyaan juga bisa dituliskan di chat room yang nantinya akan dibacakan serta akan dijawab langsung oleh narasumber kita pada sesi tanya jawab. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita dengarkan pemaparan dari pemateri pertama kita, ada Ibu Indri. Halo Ibu Indri. Halo Ibu. Sudah siap dengan materi? Siap. Oke, saya persilahkan. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur. Malam ini saya akan memaparkan mengenai fitur dari rumah belajar, yaitu karya bahasa dan sastra serta mobile edukasi. Saya mohon izin untuk share screen. Iya, silakan. Ya, dari portal Rumah Belajar, portal layanan pendidikan yang kita bangga-banggakan ini memiliki fitur karya bahasa dan sastra dan mobile edukasi. Bapak Ibu boleh mengunjungi untuk fitur mobile edukasi, mengunjungi laman https medukasi.kemdikbud.go.id/medukasi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Di sini halaman depannya terlihat konten-konten yang disediakan seperti konten unggulan, konten AR, konten hasil lomba, begitu. Dan semuanya dapat kita download dari HP kita, smartphone kita masing-masing secara gratis dan dapat dimanfaatkan. Nah, apakah hanya untuk pelajaran yang saya ampu saja? Kebetulan saya mengampu pelajaran PPKN, begitu. Tentu saja tidak Bapak Ibu, karena ada semua mata pelajaran di dalam mobile edukasi ini. Di sini yang saya download begitu secara gratis. Seperti ini Bapak Ibu. Ya, materinya tentang Indonesia, budaya-budaya di Indonesia. Ada materi, ada kuis, ada gamenya juga. Menarik sekali Bapak Ibu.
Ya, itu tadi contoh dari contoh dari materi untuk pembelajaran PPKN gitu. Tetapi tidak hanya PPKN Bapak Ibu, mata pelajaran lain juga ada. Nanti saya akan demonstrasikan gitu. Kemudian dalam fitur karya bahasa dan sastra disajikan berbagai bahan bacaan yang dapat kita akses secara gratis. Seperti ini Bapak Ibu, yang dapat kita kunjungi di laman belajar.kemdikbud.go.id/bahasa sastra. Ini yang untuk mobile edukasi, Bapak Ibu dapat mendownload di smartphone masing-masing secara gratis berbagai macam konten yang disediakan. Semuanya sangat menarik seperti yang saya tampilkan tadi. Salah satu contohnya pembelajaran tentang budaya Indonesia seperti itu. Di sini juga ada konten untuk mata pelajaran yang lain seperti IPA, matematika, dan sebagainya. Ada juga konten AR ya Bapak Ibu, sangat menarik sekali, augmented reality. Nah, di sini ada berbagai macam konten yang dapat kita download. Ini sangat menarik sekali ya Bapak Ibu, karena tidak hanya menyajikan tampilan visual yang menarik saja, tetapi juga ada audionya, ada kuisnya, ada gamenya, seperti itu. Sehingga belajar juga tidak menjadi jenuh untuk anak-anak. Kemudian untuk bahan bacaan seperti di halaman belajar.kemdikbud.go.id/bahasa sastra, di sini ada ragam jenis bahan bacaan yang dapat kita manfaatkan. Seperti ini ada puisi, ada prosa, dan berbagai macam referensi begitu ya Bapak Ibu. Ya, ini bahan bacaan digital ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu, seperti kita membuka buku begitu. Nah, ini salah satu mengenai puisi begitu ya Bapak Ibu. Kita klik saja tanda panah ke kanan. Nah, tampilannya seperti kita sedang membaca buku yang kita genggam, begitu. Seperti itu Bapak Ibu. Bisa di zoom juga. Jika tulisannya terlalu kecil, begitu. Ya. Yaitu seperti itu tadi, sedikit demonstrasi untuk karya bahasa dan sastra juga mobile edukasi. Setelah kita download portal Rumah Belajar melalui smartphone kita dari Play Store, Bapak Ibu dapat mengakses fitur-fiturnya, menu-menunya yang ada di dalam portal Rumah Belajar, yaitu tadi mobile edukasi dan konten bahasa dan sastra begitu. Baik Ibu Ina. Oke, terima kasih Ibu Indri atas materinya. Jadi lebih paham lagi tentang banyaknya fitur yang ada di Rumah Belajar gitu nggih.
Oke, apakah Bu Susanti sudah bisa gabung dengan kita? Sambil menunggu Bu Susanti, mengingatkan kembali ya, bahwa Bu. presensi sudah saya bagikan di chatroom, silahkan dibuka dan diisi. Kemudian bagi teman-teman Bapak Ibu guru yang ingin bertanya, silahkan tuliskan di chatroom tentang dua materi ini nanti. Jadi dari Bu Indri sudah memberikan materi tentang edukasi, dan berikut ini kita akan hadirkan pemateri kedua kita, Ibu Susanti Sufyadi, yang merupakan dari Lembaga Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kemdikbud yang akan membawakan materi tentang literasi dan numerasi dalam pembelajaran. Bu Susanti, bisa bergabung dengan kita? Ya, Assalamualaikum. Selamat malam, Bu Ina. Waalaikumsalam. Silakan Bu, langsung aja pada materi, kami persilakan. Iya, terima kasih. Ini Ibu dan Bapak, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bu Indri, terima kasih nih Bu Indri yang menghubungi saya ya untuk bisa bergabung di acara diskusi berdiskusi online dalam diklat ya, jadi berdaulat. Saya coba nyalakan video ya, mudah-mudahan kuat. Kalau nanti tidak kuat, saya matikan videonya ya, mohon izin Bu Ina. Saya izin langsung share screen. Sebentar. Ini mohon maaf kalau di belakang banyak suara-suara rame ya, karena sudah di rumah, semuanya sudah kumpul, jadi banyak back sound-nya. Coba share screen. Apakah sudah terlihat, Ibu dan Bapak? Ya, baik. Saya coba share screen ya, mudah-mudahan kuat. Nanti kalau tidak, saya minta bantuan dari host. Ada anak saya lewat dan bawa payung. Ya, baik. Banyak gangguan nih, harap dimaklum ya Ibu dan Bapak. Ya, jadi materi yang akan saya sampaikan, mudah-mudahan ini tidak terlalu panjang ya, supaya nanti mungkin kita bisa banyak sharing atau diskusinya, adalah adaptasi pembelajaran berorientasi literasi dan numerasi. Nanti ini mungkin akan lebih fokus, terutama dalam praktiknya sekarang di masa pandemi khusus ya, masa pandemi COVID atau masa dalam pendidikan, dalam kondisi khusus. Jadi ini kita pakai atau kita orientasi pembelajaran ini kita di kementerian ini sudah mengembangkan modul pembelajarannya untuk pembelajaran yang berorientasi literasi dan numerasi. Jadi nanti mungkin ini sekaligus juga menjelaskan kalau misalnya Ibu dan Bapak nanti mau melakukan pembelajaran, mengadaptasi pembelajaran yang orientasinya pada literasi dan numerasi itu seperti apa gitu ya. Nah, saya mulai dengan latar belakang dulu. Jadi kenapa ada adaptasi pembelajaran berorientasi literasi dan numerasi, tapi saya mulai dulu dengan adanya penyederhanaan kurikulum. Tentunya juga diawali dengan, jadi dari pandemi COVID ini kita belajar banyak hal ya. Tidak pilih kasih gitu, semuanya mengalami gitu ya, bukan hanya orang Jakarta saja gitu, bukan hanya orang Indonesia, bahkan seluruh dunia. Kemudian semua orang dituntut untuk beradaptasi. Nah, termasuk salah satunya ini yang adaptasi pembelajaran orientasi literasi dan numerasi. Kalau tidak ada pandemi COVID, mungkin kita tidak akan pernah terlintas untuk memfokuskan pembelajaran pada literasi dan numerasi gitu ya. Terpikir, tapi mungkin tidak akan sampai bisa terlaksana, karena pasti kita memprioritaskannya bukan hanya literasi dan numerasi, tapi semua kompetensi.
Tapi pada saat pandemi COVID, di mana kondisinya itu serba terbatas, serba terkendala gitu ya dari segi sumber daya, kita mau melakukan pembelajaran mengcover semua kompetensi, rasanya tidak memungkinkan karena dari segi sumber dayanya dan ada banyak kendala. Sehingga alternatif terbaik adalah instead of kita fokus ke semua kompetensi, kita fokusnya ke kompetensi yang fundamental gitu ya. Akhirnya adaptasi pembelajarannya bisa dilakukan dengan berorientasi pada literasi dan numerasi. Nah, adaptasi ini terjadi ya, salah satunya adalah ini mungkin dari ya. Jadi saya mulai dulu dari penyederhanaan kurikulum. Jadi yang orientasi literasi dan numerasi, adaptasi pembelajaran berorientasi, mohon maaf, adaptasi pembelajaran berorientasi literasi dan numerasi, ini di dalam kondisi khusus ya, dalam pandemi COVID, ini dilakukan merujuk kepada kurikulum yang disederhanakan atau penyederhanaan kurikulum. Ibu dan Bapak mungkin sudah banyak mengetahui gitu ya, ini di launching oleh Mas Menteri pada tanggal 7 Agustus penyederhanaan kurikulum ini, dan kalau kita jumlahkan dari sejak bulan April sampai sekarang jumlah kebijakan yang diterbitkan oleh Kemdikbud dalam masa pandemi COVID itu sekitar ada 5 ya, mulai dari surat edaran Mas Menteri bulan April yang mencabut UN, kemudian surat edarannya Pak Sesjen yang menjelaskan, kemudian mulai BDR, kemudian surat edarannya Pak Sesjen yang menjelaskan bagaimana pelaksanaan BDR, kemudian yang berikutnya adalah keputusan bersama 4 menteri yang mulai bisa tatap muka gitu di zona-zona tertentu. Kemudian yang keempat ini, yang kelimanya adalah yang kuota gratis kemarin itu ya, yang kuota gratis. Nah ini jadi latar belakangnya dari penyederhanaan kurikulum. Kenapa disederhanakan kurikulumnya? Karena dalam kondisi khusus seperti pandemi COVID, pembelajaran tidak bisa dilaksanakan secara normal seperti biasanya. Nah, kendala dalam pelaksanaan pembelajaran ini menuntut adanya adaptasi dan relaksasi pembelajaran. Nah, untuk bisa melakukan adaptasi dan relaksasi pembelajaran itu, rupanya di lapangan dari hasil kajian teman-teman di Puslit, dari World Bank, dari Rise Semeru, itu ternyata nggak bisa tuh guru-guru itu melakukan adaptasi dan relaksasi kalau acuan kurikulumnya tidak disederhanakan. Masih susah gitu. Nah, oleh sebab itu, ada permintaan, ada kebutuhan akan adanya penyederhanaan kurikulum. Kami di Kementerian melakukan penyederhanaan kurikulum. Ya, ini nanti bisa dibaca prosesnya seperti apa, hasilnya seperti apa ya. Jadi prosesnya itu ada analisis dan pemetaan KIKD. Hasilnya itu adalah jabaran kompetensi yang lebih sederhana atau lebih sedikit gitu ya, dengan jumlah pengurangannya persentasenya 3-64% dari jumlah total semua KD gitu ya. Kemudian ini tujuannya adalah supaya ada acuan kurikulum yang sederhana sebagai rujukan adaptasi dan relaksasi pembelajaran. Dampak yang diharapkan adalah yang nomor 3 nih, kita mengadres kesejahteraan psikososial guru. Karena kita mungkin sama-sama mengalami sendiri gitu ya, gimana psikososial kita itu saat pelaksanaan, saat pandemi COVID ini, apalagi yang ibu guru punya anaknya lebih dari 1, anak belajar di rumah, masih tetap harus ngajar, dampingin anak-anaknya, wah udah kayak apa gitu ya. Jadi itu yang mau diadres sebetulnya. Kenapa adaptasi dan relaksasi pembelajaran gitu ya. Karena untuk bisa kesejahteraan psikososial guru, orang tua, dan anak juga bisa meningkat. Nah ini semua penyederhanaan kurikulum, ini tertuang kebijakannya dalam Kemendikbud nomor sekian dan surat keputusan untuk KD-KD-nya yang disederhanakan ada di SK Balitbang nomor sekian. Nah, di dalam Kemendikbud itu ada 3 pilihan ya, ada 3 opsi pemilihan kurikulum dalam adaptasi pembelajaran. Ini mungkin Ibu dan Bapak juga sudah tahu, saya mungkin hanya sekilas saja. Jadi 3 pilihan itu adalah, pertama, tetap pakai kurikulum yang utuh, yang di Permendikbud nomor 37, ya. Yang kedua, pakai yang disederhanakan di Kemen tadi dan di SK Balitbang tadi, atau yang ketiga, menggunakan kurikulum yang disederhanakan secara mandiri. Jadi sekolah kalau misalnya mau melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri juga diperkenankan. Nah, pertanyaan yang muncul
Mana suaranya? Sabar. Nasin, mana nih tasnya? ALT sama anu. Kalau kita ngomong gitu. Halo, Bu Susanti. Iya, itu nggak dengar lagi. Bu Susanti. Jaringan. Sepertinya jaringannya putus. Tadi hujan tadi. PPT-nya di-share kita aja kali. Nanti hanya video aja kali. Bu Indri punya filenya kan? Bu Indri ada filenya? Filenya masih dengan Ibu Susanti, Bu. Maaf, saya terputus, Ibu dan Bapak. Saya matikan aja ininya ya, kameranya, supaya lebih kuat sinyalnya. Saya share lagi, lebih ringan, betul. Ya, baik. Ini tadi saya sampai di sini ya, Ibu dan Bapak. Jadi sampai 1 tahun ajaran. Sampai 1 tahun ajaran. Jadi ketika di dalam kondisi khusus ini, dalam pandemi COVID, ketika sekolah mau melakukan adaptasi dan relaksasi pembelajaran gitu ya, yang pertama dilakukan adalah sekolah memilih dulu, dia mau pakai kurikulum yang mana, mau pakai yang 37, mau pakai yang di SK Balitbang, atau mau menyederhanakan sendiri. Nah, kalau sudah memilih, baru kemudian nanti sekolah merancang pembelajarannya, gitu ya, merancang pembelajarannya seperti apa dan memanfaatkan sumber ajar, berbagai sumber ajar, salah satunya seperti yang tadi Bu Indri sudah paparkan tuh, yang ada di rumah belajar. Tetapi untuk bisa menentukan bahwa sekolah akan pilih bahan ajar itu, sumber belajar itu, terlebih dahulu harus ditentukan dulu, ini mau pakai kurikulum yang mana nih? Pakai 37, pakai yang disederhanakan, atau yang kurikulum mandiri? Nah, tentunya nanti pemilihan sumber belajar, pemilihan bahan ajar itu akan disesuaikan dengan KD-KD pada kurikulum yang dipilih gitu ya. Karena mungkin kalau di SK Balitbang tentunya tidak semua KD di dalam Permendikbud 37 ada. Kemudian ketika Ibu dan Bapak melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri akan beda KD-nya dengan yang di SK Balitbang dan di Permendikbud 37 gitu, seperti itu. Jadi ini dulu yang dilakukan. Nah, baru kemudian pembelajarannya dirancang. Nah, ini kalau Ibu dan Bapak ada pertanyaan, gimana kalau saya mau menyederhanakan kurikulum secara mandiri, satuan pendidikan gitu. Seperti ini ya gambarannya. Kalau Ibu dan Bapak nanti mau menyederhanakan kurikulum secara mandiri, ini proses yang kemarin kami lakukan gitu ya. Tetapi nanti juga akan ada panduan dari teman-teman di pusat kurikulum yang menjelaskan tentang cara penyederhanaan kurikulum. Nah, ini saya menyimpan di slide ini memberikan gambaran ini yang kami lakukan kemarin di Pusmenjar. Setelah Ibu dan Bapak memilih ya kurikulum yang mana yang mau diacu, baru pembelajarannya. Nah, ini pembelajarannya kalau kita merujuk kembali ke surat edaran Pak Sesjen di kondisi khusus di pandemi COVID, ini ada penjelasan begini dalam surat edaran itu ya, tidak perlu tuntas KI dan KD, kemudian pembelajaran yang bermakna, berbasis aktivitas di rumah, kemudian sampai ke penilaiannya seperti ini gitu ya. Nah, kalau kami terjemahkan ini bisa seperti ini. Jadi pembelajarannya mungkin bisa dilakukan berbasis aktivitas, berbasis proyek, berbasis masalah dengan konteks-konteks yang dekat dengan kehidupan anak di rumah. Jadi pembelajarannya supaya bermakna, maka pembelajarannya perlu kontekstual, perlu konkret, perlu relevan, sehingga bermakna. Yang kontekstual itu yang kayak gimana? Yang terpegang, tersentuh, tercium gitu ya. Jadi kalau misalnya belajar pecahan, dia belajar pecahannya di rumah dengan bagi kue. Kalau dia punya adik, orang tuanya punya anak 4, supaya semua dapat sama rata, kuenya harus dibagi berapa gitu. Misalnya seperti itu. Jadi tidak hanya belajar nomor tulis-tulisan aja berhitung, tapi dia belajar dengan hal yang dia bisa lihat. Belajar bilangan dengan menghitung mainannya mungkin dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, diharapkan selama BDR ini pembelajaran bisa dilakukan seperti itu di rumah ya. Jadi yang kontekstual, konkret, dan relevan. Nah, mungkin nanti ini Ibu dan Bapak bisa baca ya, karena saya pikir juga kurang efektif nih kalau saya ngejelasin secara detail ya, waktunya sudah. Nanti saya banyak cerita, malah Ibu dan Bapak tidur kayak Nina Bobo ya. Baik.
Nah, ini adalah kalau Ibu dan Bapak nanti mau mengunduh bahan-bahan yang tadi, dokumen-dokumen yang tadi saya jelaskan, ini tautannya di sini. Nanti filenya saya share ya ke panitia, jadi Ibu dan Bapak nanti langsung bisa klik aja di tautannya. Ini adalah KD-KD di SD, ini KD di SMA ya, SMP, SMA. Kemudian ini untuk modulnya ya, sampai ke ada modul PAUD juga dan ada panduan untuk asesmen diagnostik. Jadi itu salah satu komponen yang penting juga, asesmen diagnostik. Nah, ini yang ingin saya sampaikan mungkin Ibu dan Bapak. Ini mumpung saya ketemu dengan Ibu dan Bapak yang praktisi rumah belajar ya, dan banyak mungkin mendampingi guru-guru di lapangan. Nah, banyak dari hasil penelitian itu ya, dari hasil kajian, kita menemukan kemarin dalam pelaksanaan BDR tahap pertama, itu banyak guru yang punya persepsi pelaksanaan, karena banyak BDR sama PJJ itu beda ya. BDR itu adalah programnya atau kondisinya gitu ya, belajar dari rumah, sementara PJJ itu adalah strateginya. Apakah di dalam BDR bisa, tidak PJJ bisa gitu. Bisa ada guru kunjung ya, bisa lain sebagainya gitu. Tapi PJJ ini sekarang kita lihat ini adalah satu strategi yang banyak, hampir semua itu pakai PJJ ini. Nah, dari hasil kajian kita melihat dalam pelaksanaan PJJ ini banyak guru-guru yang punya persepsi kalau PJJ ini, di dalam PJJ ini yang paling penting itu adalah moda. Jadi guru berpikir bahwa kalau saya sudah pakai Zoom, sudah pakai Edmodo, sudah pakai Google Form, Google Meet, sudah pakai Sway, pokoknya sudah pakai yang canggih-canggih, itu udah yang paling benar gitu. Nah, padahal secara teori ya, yang paling penting di dalam PJJ itu adalah perangkat ajar, adalah toolkitnya. Nah, di dalam PJJ ini, perangkat ajar itu punya dua fungsinya. Satu, dia menghantarkan materi, jadi dia isinya konten tuh ya. Yang kedua, ini memfasilitasi interaksi antara guru dengan siswa. Karena si siswa itu tidak ketemu dengan guru, si perangkat ajar ini harus ngomong, harus bicara, harus mengajarkan siswa seolah-olah seperti guru ada di depan siswa. Nah, kalau tatap muka kan perangkat ajar hanya isinya konten, yang mengantarkan si perangkat ajar ini langsung guru. Tapi kalau di dalam PJJ, karena gurunya nggak ada, maka perangkat ajar ini yang mengantarkan, yang memfasilitasi interaksi antara guru dan siswa. Nah, sehingga di dalam PJJ itu tidak bisa semudah, ada yang manggil abah, ya. Jadi di dalam pelaksanaan PJJ itu tidak bisa semudah kita melakukan PJJ menggunakan perangkat ajar yang didesain bukan untuk PJJ. Jadi misal kita pakai buku teks gitu ya, buku teks, kemudian pembelajarannya adalah seperti ini. Anak-anak, kalian akan belajar hari ini mata muatan pelajaran misal SD ya, muatan pelajaran PKN, baca teks di halaman sekian, kerjakan tugasnya nomor sekian sampai sekian, fotokan, kemudian kirimkan hasil kerja kalian ke WA. Itu nggak bisa kayak gitu. Mungkin gurunya enak, karena dia sudah ada, yang penting dapat nih hasil dokumen untuk menilai anak. Tapi proses belajar anak itu nggak terpotret kalau kondisinya seperti itu. Jadi itu bukan pembelajaran gitu ya, seperti itu. Nah, jadi tidak bisa semudah itu. Jadi PJJ ini memang betul-betul si perangkat ajarnya itu perlu didesain memang untuk PJJ. Jadi harus didesain untuk PJJ gitu. Tidak masalah apakah mau pakai perangkat ajar yang apakah mau pakai Zoom, apakah mau pakai Webex, mau pakai Google Meet dan lain sebagainya, mau pakai Sway Edmodo. Yang penting perangkat ajarnya fungsinya dua, antarkan materi dan memfasilitasi interaksi antara guru dan siswa. Nah, ini yang banyak keliru kita dari hasil kajian kemarin. Jadi mereka guru-guru berpikir bahwa kalau saya sudah pakai Zoom, Webex itu udah yang paling benar. Perangkat ajarnya bisa pakai apa aja. Jadi sebetulnya yang paling penting adalah perangkat ajar. Nah, ini tantangan bagi kita semua ya. Tetapi sekali lagi kalau saya sih melihatnya dari kondisi pandemik ini hikmah luar biasa gitu ya. Karena betul-betul teknologi itu banyak membantu dan si perangkat ajar ini bisa kita kembangkan disandingkan dengan penggunaan teknologi. Nah, kemudian saya masuk ke
berikutnya. Ini pendekatan pembelajaran literasi dan numerasi sama desain konsep pembelajarannya. Nah, pembelajaran literasi dan numerasi yang seperti apa yang dikembangkan oleh Pusmenjar di masa pandemik COVID ini. Jadi kita menggunakan pendekatan pembelajaran literasi dan pendekatan pembelajaran numerasi berimbang. Tapi sebelum masuk ke pendekatan literasi dan numerasi berimbang, kita coba lihat dulu definisi literasi dan numerasi. Kalau kita baca di sini, ini literasi adalah kecakapan fundamental yang membekali peserta didik dengan kemampuan memilih, menganalisis informasi dengan kritis, serta menggunakannya untuk mengambil keputusan dalam kehidupan. Kalau kita baca di sini, ini ada kalimat memilih, menganalisis informasi dengan kritis. Ada informasi dengan kritis. Saya ingin bertanya kepada Ibu dan Bapak, kalau menganalisis informasi dengan kritis, apakah berarti literasi itu hanya belajar bahasa Indonesia? Tidak, semuanya sepertinya. Tidak ya. Jadi kita belajar semuanya ketika kita belajar kompetensi literasi. Karena semua hal mengandung informasi gitu ya. Dan kompetensi literasi ini melatih kita untuk memilih dan menganalisis informasi dengan kritis. Jadi bukan hanya ketika kita ngomong literasi, itu nggak hanya bicara tentang bahasa Indonesia, tapi semua mapel. Kemudian numerasi. Di sini definisi numerasi adalah kecakapan fundamental yang membekali peserta didik dengan kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari, serta kemampuan untuk menginterpretasi informasi kuantitatif. Di sini ada informasi kuantitatif. Apakah informasi kuantitatif hanya ada di dalam mapel matematika? Enggak. Ya, betul. Ya, ini hanya Bu Ina aja nih yang jawab nih. Yang lain juga mudah-mudahan sama ya. Misalkan, apakah ada di olahraga? Ada. Ada di SDBP? Ada. Di situ ada pola di SDBP ya. Ada di e-science? Ada. Di IPA gitu. Misalkan kayak praktik kecambah tuh ya. Kita dari zaman SD tuh praktiknya kecambah terus kan ya. Setiap hari kita ngukur tuh kecambah nambah berapa senti. Kemudian nanti dibikin diagram batangnya. Itu bukan pelajaran matematika, tapi kita menggunakan dan mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung gitu. Jadi itulah numerasi. Jadi dia bagian dari matematika. Tapi jadi kita pakai kemampuan matematika kita itu untuk menjawab tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, menginterpretasikan informasi kuantitatif. Nah, jadi ketika kita bilang bahwa ini pembelajarannya orientasinya literasi dan numerasi, bukan berarti pembelajarannya itu hanya pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Jadi ketika kita melakukan pembelajaran yang orientasinya literasi dan numerasi, pelajarannya itu adalah semua mata pelajaran. Hanya diikat oleh kompetensi literasi dan numerasi. Gimana caranya nih bisa mengikat semua KD-KD di dalam semua mapel itu dalam kompetensi literasi dan numerasi? Kompetensi literasi dan numerasinya kita jabarkan dulu menjadi general capabilities, menjadi kemampuan umum. Kita definisikan dulu nih, literasi di kelas 1 itu apa aja kompetensinya. Literasi di numerasi itu apa aja gitu kompetensinya. Nah, ini selaras dengan AKM ya. AKM juga nanti seperti itu. AKM itu juga literasi dan numerasi jadi general capabilities. Setelah dijabarkan nih kompetensi literasinya apa saja, numerasinya apa saja, baru kita petakan ya KD-KD mana nih di mapel mana saja ya di setiap mapel itu KD mana aja yang relevan atau terkait dengan kompetensi literasi dan kompetensi numerasi. Sehingga ketika kami membuat modul pembelajaran yang orientasinya literasi dan numerasi, semua KD di semua mata pelajaran itu masuk. Kecuali agama ya, kita tidak bisa memasukkan agama karena bukan karena tidak bisa gitu, tetapi karena di modul kita ini kan untuk semua anak di Indonesia kan nggak mungkin satu modul kemudian isinya jadi ada 5 agama gitu ya, 6 sama kepercayaan. Jadi kita tidak memasukkan mapel agama, KD mapel agama. Nah, Ibu dan Bapak, jadi itu hal pertama yang perlu kita pahami. Ketika kita bicara pembelajaran literasi dan numerasi bukan artinya bahasa Indonesia dan matematika. Kemudian pendekatan literasi berimbang itu yang seperti apa? Pendekatan yang meningkatkan kemampuan berbahasa reseptif, jadi ada menyimak, membaca, dan memirsa
dan kemampuan berbahasa produktif, berbicara, berdiskusi, mempresentasikan. Jadi aktivitas-aktivitas pembelajarannya itu mengembangkan dua kompetensi literasi yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau yang numerasi, dia pendekatan yang meningkatkan kemampuan intuitif bilangan, ada number sense, dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi number sense-nya kayak gimana, intuisi bilangannya kayak gimana, diseimbangkan dengan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nggak teoritis aja, kontekstualnya kayak gimana. Nah, seperti itu yang di pembelajaran numerasinya. Jadi, mengapa nih orientasinya pada literasi dan numerasi ini? Tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa dalam masa darurat itu kalau kita mau mengcover semua kompetensi, mungkin kita nggak akan bisa, capaiannya nggak akan bisa optimal gitu. Nah, alternatif terbaik, cukup aja kita fokus pada kompetensi yang fundamental. Apa kompetensi yang fundamental? Literasi dan numerasi. Tetapi meskipun orientasinya pada literasi dan numerasi, KD yang dirujuk ini adalah KD dari berbagai mata pelajaran, kemudian bisa kita perkuat dengan penguatan pendidikan karakter dan kecakapan hidup. Nah, Ibu dan Bapak, kalau Ibu dan Bapak mau mendesain pembelajaran yang orientasinya literasi dan numerasi, ataupun pembelajaran yang umum ya, yang tidak orientasi ke literasi dan numerasi, ini kami mungkin bisa share di dalam PJJ ini. Dalam modul yang kami kembangkan, kami menggunakan konsep atau pola tertentu. Jadi di dalam modul yang kami kembangkan ini supaya habituasi yang membantu guru, orang tua mempermudah mendampingi siswa dan siswa melakukan pembelajaran. Jadi yang pertama polanya adalah orientasinya literasi dan numerasi, ya, tetapi kompetensinya dari berbagai mapel. Kemudian karena kami baru mengembangkan modulnya untuk tingkat SD, jadi kami itu pakai tema yang sama di kelas 1, 2, dan 3, dan tema yang sama di kelas 4, 5, dan 6. Jadi kalau di pembelajaran umumnya kan tidak seperti itu ya, temanya beda-beda tiap tahun. Nah, ini kenapa nih kita pakai tema yang sama? Nah, kenapa kita pakai tema yang sama? Teriaknya kencang. Ini harus saingan saya sama si kecil. Ya, kenapa kita pakai tema yang sama? Supaya mempermudah kami dalam memetakan kemajuan belajar atau learning progression. Jadi misalkan dengan tema yang sama, ketahanan pangan gitu ya. Di kelas 1, 2, dan 3, anak-anak semua belajar ketahanan pangan. Misalkan di situ ada pembelajaran numerasinya itu terkait dengan geometri. Nah, para tim itu, para penulis menjabarkan learning progression-nya. Di kelas 1 belajar geometri itu pembelajarannya mengenal berbagai bangun ruang. Di kelas 2 mengenal berbagai ciri bangun ruang. Di kelas 3 mengenal membandingkan berbagai bangun ruang. Nah, itu dipelajari dengan tema yang sama. Dengan tema ketahanan pangan gitu ya, dikaitkan dengan ketahanan pangan, materinya geometri, tetapi aktivitasnya nanti bisa beda-beda karena kompetensinya yang dicapai beda-beda. Ketika ada anak di kelas 2 yang dia semestinya belajar berbagai ciri bangun ruang, ternyata dia belum menguasai konsep bangun ruang. Yang bisa kita lakukan adalah anak itu bisa belajar pakai modul yang sebelumnya. Memperkuat dulu konsep bangun ruangnya, baru nanti dia ikut belajar dengan teman-temannya yang lain. Jadi ini adalah differentiated learning untuk mengakomodir teaching at the right level. Jadi mengajar atau pembelajaran itu sesuai dengan level kompetensi anak. Tapi untuk bisa melakukan itu, kita harus punya learning progression. Yang satu perangkat ajar dengan perangkat ajar yang lainnya itu rangkaian kompetensinya yang dijabarin itu sama. Nah, makanya kemarin kita membuat temanya itu kelas awal sama, kelas tinggi sama. Kemudian memfasilitasi pembelajaran harian. Jadi kalau misalnya Ibu dan Bapak nanti mau membuat perangkat ajar nih untuk PJJ, kalau bisa bikin yang bisa memfasilitasi pembelajaran harian. Karena itu yang dibutuhkan anak, terutama untuk anak-anak di kelas awal. Ya. Kemudian menggunakan pola kegiatan yang sama. Nah, ini bisa diaplikasikan di semua perangkat di mata pelajaran, bukan hanya di literasi dan numerasi gitu ya. Kami di literasi dan numerasi pakai 8 kegiatan setiap hari, dari hari Senin sampai hari Jumat itu sama polanya, belajar pesan pagi dulu, kemudian membaca interaktif, kemudian ada balima dan lain sebagainya.
Di ada intuisi bilangan, ada eksplorasi, ada latihan baru refleksi. Kenapa kita rancang seperti itu? Nah, selain untuk memudahkan guru serta orang tua mendampingi anak belajar dan anak juga lebih mudah belajar karena sudah terpola gitu ya, sudah dari hari ke hari. Ini juga ternyata berdasarkan hasil kajian bisa menstimulus tumbuhnya kemampuan self-regulated learning dari si anak. Jadi kemampuan anak untuk mengatur pembelajarannya sendiri dibangun dengan pola habituasi seperti ini. Jadi ini mungkin bisa dilakukan untuk Ibu dan Bapak merancang mata pelajaran perangkat ajar yang meskipun tidak berorientasi literasi dan numerasi. Jadi pakai pola yang sama kalau bisa sehingga anak-anak juga terbangun habituasinya dan bisa membangun self-regulated learning. Kemudian kegiatannya dibagi-bagi bagian kecil supaya ketika anak-anak itu belajar di rumah, dia itu karena mungkin kan anak-anak didampingi orang tuanya. Orang tuanya harus ke pasar dulu. Sepertinya kembali terputus. Oke, sambil menunggu. Ya, kelempar lagi. Kembali. Iya. Iya, kelempar lagi itu tandanya harus segera diakhiri sepertinya. Tapi ini sedikit lagi, Bu Ina. Monggo, silahkan dilanjut, Bu. Saya kembali lagi ke sini. Jadi, terima kasih, Bu Ina. Jadi ini intinya adalah dibagi yang kecil-kecil supaya orang tua anak yang melakukan pembelajaran di rumah dia bisa menyesuaikan aktivitas belajar itu dengan bisa di-share suaranya ya? Enggak, screen-nya nggak ada. Oh, baik. Sekarang Bu Ina? Belum muncul. Belum muncul. Ini sudah saya tayangkan. Belum ya? Belum, Bu. Ini? Belum juga. Baik. Sekarang sudah kelihatan, Bu Ina? Sudah. Oke. Nah, tadi ini jadi intinya dibagi menjadi sesi-sesi kecil sehingga ini bisa anak-anak belajar itu bisa menyesuaikan dengan aktivitas sehari-hari ya di rumah, jadi fleksibel. Kemudian kalau bisa perangkat ajar juga itu dilengkapi dengan panduan untuk orang tua, terutama kalau untuk SD, supaya apa yang dia lakukan untuk bantu anak-anaknya belajar, karena banyak yang stres karena anak belajar. Ini berikutnya, ini saya menulis pola-pola yang tadi saya sebutkan, Bapak. Dia ada di nomor di literasi itu ada 6, 8 ini karena ada Sepertinya kembali terlempar. Baik, diingatkan untuk Bapak Ibu, jika ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom chat atau nanti ingin bertanya secara langsung, dipersilahkan juga. Oke, Ibu Santi sudah kembali bergabung, silahkan dilanjut Ibu. Baik, ini nanti mungkin bisa dibaca ya Ibu dan Bapak, ini kayaknya udah ini nih internetnya ya, takutnya nanti terlempar lagi. Nanti mungkin bisa dibaca oleh Ibu dan Bapak. Ini adalah contoh pola pembelajaran yang kami pakai nih di modul. Jadi ini literasinya, dan di sini ini fungsinya. Pesan pagi itu fungsinya untuk apa? Membaca interaktif ini untuk apa? Dan ini bukan hanya untuk jenjang SD. Kalau Ibu dan Bapak ngajar di SMP atau SMA, mungkin bisa pakai pola yang ini juga. Kalau orientasinya mau ke literasi dan numerasi ya, karena ini ada tujuan-tujuannya. Mungkin nanti bisa dibaca. Nah, kemudian ini yang slide berikutnya, ini adalah contoh modul kami, ya, atau mungkin saya share yang lebih lengkapnya, mohon izin. Sebentar.
Tapi ini karena internetnya kurang bagus, jadi ininya modulnya terpotong gambarnya. Kenapa? Sikat gigi kau di mana? Iya. Ini sudah terlihat, Bu Ina? Iya, Bu. Sudah Ya. terlihat. Nah, mohon maaf ya. Ini karena internetnya kurang baik, ya. Ini jadi gambarnya ini ya, tidak covernya ini, karena ini resolusi warnanya cukup besar nih, jadi mungkin ini kurang bisa tampak. Nanti Ibu dan Bapak ini bisa unduh langsung ya di sini kalau ingin lihat lebih jelas modulnya kayak gimana. Ini adalah covernya. Oh, ini harus saya buka dulu. Satu. Ini contoh modulnya. Ini adalah modul siswa di kelas 4 tema 3 subtema 1. Ini putar ya. Jadi ini ada kegiatan literasi hari 1, kegiatan numerasi hari ke-1 sampai hari ke-6 ya. Walaupun mungkin kalau di Kaltim hanya sampai hari ke-5, tapi ini karena kita bikin modulnya untuk semua sekolah di Indonesia, jadi kita sampai hari ke-6. Nah, di hari ke-6 ini nanti ada project. Jadi kegiatan literasi dan numerasi hari ke-6 ini digabung dalam kegiatan project. Projectnya nanti yang refer ke tema di minggu itu. Jadi ini modul ini untuk pembelajaran 1 minggu. Nah, dipandu anak-anak itu belajar harian lewat kegiatan-kegiatan ini. Jadi aktivitasnya itu instruksinya untuk pembelajaran harian. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Ya, agak berat, banyak gambarnya. Nanti mungkin Ibu dan Bapak juga kalau mengunduh agak berat ya. Kami sudah mencoba mengecilkan ini size-nya, tapi karena gambarnya itu kami semua bikin sendiri supaya tidak melanggar hak cipta, jadi ini berat. Kemudian ada satu buku itu yang masuk ke sini semua. Ini kayak gini nih gambarnya kita bikin sendiri. Kemudian ada lembar cerita, ya itu tadi ada pesan pagi dulu. Jadi setiap hari itu ada pesan pagi, ini dikasih waktu 10 menit. Kemudian ini kegiatan berikutnya, ya ayo menulis, dan di sini ada lembar cerita. Saya ingin memperlihatkan lembar ceritanya. Ya, oh, ini udah masuk numerasi. Nah, jadi kegiatan numerasinya kayak gini gitu ya. Jadi di sini di modul-modul ini banyak sekali pertanyaan pemantik. Nah, ini mungkin yang ingin saya share juga ke Ibu dan Bapak. Di dalam literasi dan numerasi ini bukan hanya di literasi dan numerasi. Pertanyaan pemantik ini kalau kita belajar dari PISA, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu anak untuk belajar, untuk memahami wacana yang kita berikan lebih bagus. Nah, dari hasil survei PISA di tahun 2018, terbukti anak-anak yang kalau belajar itu banyak kita berikan pertanyaan pemantik, nilai PISA-nya itu bisa naik 30%, 30 poin. Jadi ini di modul ini kita banyak pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu kayak gimana sih? Pertanyaan seperti yang siapa tokoh di dalam cerita? Siapa tokoh yang paling kamu sukai? Apa alur ceritanya di awal, tengah, dan akhir? Seperti itu. Jadi informasi pertanyaan-pertanyaan yang bantu ngedrive anak itu untuk bisa lebih paham kepada informasi yang disampaikan. Jadi sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang sangat sederhana. Mungkin itu Ibu dan Bapak yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan walaupun tentu dengan segala keterbatasan kita dengan Zoom meeting, sudah malam, gitu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ada informasi yang Ibu dan Bapak bisa tangkap dengan baik. Terima kasih Bu Ina, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susanti atas materinya, menarik sekali. Baik Bapak Ibu, kiranya ada pertanyaan yang akan disampaikan untuk Ibu Indri ataupun Bu Susanti, dipersilahkan. Jika ingin bertanya secara langsung, juga dipersilakan. Tetapi sebelumnya saya ingin bertanya untuk Bu Susanti, boleh ya? Bu Susanti, itu tadi kan modul-modulnya cenderungnya untuk anak SD. Apakah untuk yang SMP, SMA atau ke atas itu ada gitu? Karena kemarin saya lihat itu yang ada hanya saya melihatnya beberapa itu dari SD aja, dan ya untuk yang pengambukan kurikulum itu lebih lengkapnya yang untuk di anak SD, SMP-nya
dan SMA itu kayaknya tidak apa ya, masih diserahkan ke sekolah seperti itu. Baik, saya jawab langsung mungkin ya Bu Ina ya. Monggo silakan. Ya, sebelum pertanyaan-pertanyaan yang lain saya jawab, tadi saya baca beberapa pertanyaan di chat. Jadi memang kami waktu mau mengembangkan perangkat ajar itu kita sudah merencanakan untuk membuat perangkat ajar di semua mapel, semua jenjang, Bu Ina. Tetapi dari hasil diskusi dan dari hasil pembahasan itu kemudian kami hanya ditugaskan untuk dan sepakat ya semuanya istilahnya seperti itu, mempertimbangkan sumber daya. Kami baru mengembangkan yang modul belajar literasi dan numerasi di jenjang SD memang, karena dari hasil kajian itu menjelaskan bahwa yang paling mengalami kendala itu adalah pembelajaran di SD, khususnya kelas awal. Baik itu di anaknya, karena memang betul-betul anak itu nggak bisa belajar sendiri, itu harus didampingin gitu. Baik orang tuanya juga, karena orang tuanya banyak yang nggak bisa ngedampingin. Nah, kalau anak SMP, SMA, mereka mungkin sudah bisa mandiri, mencari bahan ajarnya sendiri gitu ya. Dan bahan ajarnya sendiri ternyata ini kalau kita lihat yang di-share itu juga tersedia banyak, lebih banyak daripada SD. Nah, gitu Bu Ina. Jadi sementara memang kami baru mengembangkan yang untuk SD dulu yang literasi. Kemudian teman-teman di Direktorat SMA, Direktorat SMP gitu ya, ini kan menangkap nih adanya kebutuhan dari sekolah masing-masing gitu ya, jenjang masing-masing. Sepertinya teman-teman sudah mengembangkan Bu Ina, tetapi teman-teman orientasinya sepertinya bukan di literasi dan numerasi. Jadi masih basisnya mapel gitu. Nah, hanya ketika kalau misal kami diminta untuk Halo, Bu Susanti. Bu Susanti, sepertinya kembali terlempar. Iya, terputus Bu Ina, mohon maaf. Iya, ya jadi bagaimana cara membuat perangkat ajar di PJJ? Kita menyarankan kalau bisa untuk meringankan pembelajaran di rumah, itu walaupun untuk jenjang SMP dan SMA, kalau bisa dibikinnya tematik, supaya anak-anak itu kalau satu hari dia ada 5 mapel, nggak repot gitu, karena ada 5 tugas yang harus dia kerjakan, ada 5 aktivitas pembelajaran yang harus dia lakukan. Kalau tematik kan kemudian bisa blend gitu ya, tapi ini kan kemudian balik lagi ke gurunya, berarti kan betul-betul guru itu harus kayak kolaborasi dengan guru yang lain gitu ya, untuk bikin perangkat ajar ini. Begitu Bu Ina, mudah-mudahan ini di websitenya teman-teman SMA, SMP, perangkat ajarnya kayaknya sudah siap Bu Ina, bisa diunduh. Baik, itu untuk terima pertanyaan kasih. Bu Ina. Sama-sama Bu Ina. Kita masuk ke pertanyaan yang masuk di chatroom. Ini ada pertanyaan dari Bu Rahmawati. KD lebih disederhanakan dari kurikulum yang disederhanakan, tetapi nanti sekolah menghadapi AKM. AKM menggunakan kurikulum yang mana? Untuk SMP, AKM berlaku buat kelas 8. Kapan AKM itu dilaksanakan? Silakan Bu. Oke. Baik, iya. Tadi saya mungkin lupa menjelaskan ya, bahwa ketika kami melakukan penyederhanaan KD, ketika Kemdikbud melakukan penyederhanaan KD, jumlah KD-nya memang berkurang, tetapi kompetensi yang ingin dicapai itu tetap sama. Jadi yang dikurangin itu cakupannya, materinya, tapi kompetensinya tidak dikurangi. Makanya tadi yang dilakukan adalah memetakan dan menganalisis. Jadi kita petakan dulu nih KD-KD-nya, kita kelompokkan ke dalam satu kelompok kompetensi yang sama, atau ada yang dikelompokkan ke dalam ruang lingkup yang sama. Beda-beda nih setiap mapel Bu Ina. Kalau olahraga misalkan dia bisa dikelompokkan ke kelompok kompetensi. KD mana aja nih yang ngajarin keterampilan gerak, misalnya kayak gitu ya. KD mana yang mengajarkan akuatik atau aktivitas ritmik gitu. Itu bisa dikumpulkan. Tapi kalau untuk yang seperti matematika, itu dikumpulinnya KD-KD-nya harus
kelompok ruang lingkup, kelompok materi, mana yang aljabar, mana yang geometri, gitu seperti itu. Jadi beda-beda setiap mapel, mengikuti nature kontennya setiap mapel. Nah, setelah dijabarkan, kenapa ini dikelompokkan? Ketika nanti kita tahu bahwa satu kompetensi itu diampu oleh beberapa KD. Jadi kalau misalnya nanti KD-nya itu diintegrasikan sehingga jadi berkurang, kompetensinya tetap tercapai. Nah, jadi walaupun penyederhanaan KD, kompetensinya tidak berkurang. Ya, Bu, siapa tadi yang bertanya? Bu Rahma ya. Nah, kemudian kurikulum mana nih yang dipakai untuk AKM? Mau kurikulum apapun sama, karena AKM itu tidak content based. AKM itu kompetensi based. Nah, di semua kurikulum sebetulnya kompetensi-kompetensi esensialnya kan sama. Mau kita pakai 2006, 2013 gitu ya, atau kurikulum sebelumnya KBK gitu 2004 gitu, kalau ada yang masih pakai, kompetensinya sebetulnya yang esensial di semua mata pelajaran sama gitu. Jadi bisa pakai kurikulum apa saja. Tapi ya tadi seperti yang saya kemukakan, yang kompetensi literasi dan numerasi itu karena AKM itu fokusnya sekarang, tahun depan itu baru literasi dan numerasi. Literasi dan numerasinya itu dibikin menjadi general capabilities. Nah, makanya itu bisa dikaitkan dengan KD-KD di semua mapel. Itu Bu Ina. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bu Susanti, dari Pak Kaspul Limbo. Mau tanya, bagaimana cara mengajar jarak jauh untuk daerah yang tidak memiliki akses digital, tidak ada atau di daerah pelosok? Bagaimana cara menggunakan literasi dan numerasi untuk mapel IPS dan mapel lainnya? Mohon pencerahan. Silakan, Bu. Sebetulnya modul yang kami bikin itu diperuntukkan bukan untuk online. Jadi memang itu printed material. Kita membuat modul itu fungsinya dua. Satu, kalau untuk daerah yang seperti Pak Asbul, itu bisa langsung dipakai gitu, Bu. Gitu ya, karena mungkin dia mau pakai perangkat ajar yang lain juga nggak ada akses kan, mau download juga kemana gitu. Nah, ini yang modul itu sekarang sedang diupayakan dicetak supaya sampai, tapi lagi-lagi itu sayangnya untuk SD ya. Jadi jawabannya adalah kalau untuk yang daerah yang remote ya, daerah yang aksesnya sulit, itu kalau nggak bisa lewat online ya memang harus guru kunjung. Atau diatur seperti sekarang ada praktik baik nih, itu bahkan terjadi di Jakarta ya Bu ya, bukan di daerah yang jauh loh. Ada yang anak-anak itu nggak punya akses karena kendala ekonomi dan lain sebagainya. Jadi yang dilakukan oleh guru itu, si modul ini dia print setiap hari. Kemudian dia taruh di Dropbox di depan sekolahnya. Nah, orang tua ngambil modul itu bergantian. Jadi jam sekian sampai jam sekian itu absen 1 sampai 5. Jam sekian sampai jam sekian itu absen berapa sampai berapa. Jadi nggak ketemu tuh, mereka nggak ngumpul. Nah, kemudian di sore harinya atau besoknya, dia ngambil lagi sambil masukin si modul, si LK gitu ya, modul lembar kerja yang udah diisi oleh anaknya di hari sebelumnya. Jadi kayak gitu, Bu. Jadi memang kalau untuk yang tidak ada akses, printed material harus dibikin. Gitu. Kalau bisa guru kunjung ya lebih enak lagi kan, berarti sebetulnya itu bisa tatap muka kan, bukan PJJ gitu ya. Jadi Bapak bisa pakai buku yang ada sekarang yang tidak didesain untuk PJJ karena Bapak juga mengantarkan si pembelajarannya langsung. Tapi kalau misal mau kayak yang tadi printed material, maka si modulnya, si lembar kerjanya, instruksinya harus jelas. Kemudian yang diharapkan tujuan pembelajarannya harus jelas, karena ketika anak-anak mau nanya atau ada yang kurang jelas, Bapak nggak ada di sana. Jadi si modulnya yang harus kasih tahu ke anak, memberikan gambaran pembelajaran yang mau diharapkan terjadi itu yang kayak gimana, gitu Bu Ina. Jadi memang harus printed material. Nah, saran saya ya tadi balik lagi, kalau misalnya mau lebih meringankan anak, kan kebayang ya kalau anak SMP ada 5 guru, 5 modul tuh dia, 5 printed material. Jadi kalau bisa sekolah itu bareng-bareng guru-guru bikin yang tematik gitu. Gitu. Tapi nanti kan ada implikasi lain ya, jam pembelajaran dan lain sebagainya gitu ya. Begitu Bu Ina, terima kasih. Baik, terima kasih.
Satu lagi pertanyaan dari Bapak Rawuh Rudiatmoko. Berapa jam durasi waktu belajar PJJ mungkin ya? Tatap muka via Zoom atau MS Teams seperti itu, Bu? Ya, sebetulnya kalau standarnya secara policy nggak ada ya Bu Ina ya. Kemudian kan pembelajaran juga walaupun BDR kayaknya juga tidak berkurang ya. Jadi misalkan kalau 1 minggu untuk agama ada 2 jam pelajaran, biasa sekarang di BDR juga sama seperti itu gitu ya di desainnya. Tapi pembelajarannya kan nggak bisa kita pantau. Jadi bisa jadi dia belajarnya lama atau malah belajarnya sedikit atau malah nggak belajar sama sekali gitu ya. Nah, tetapi kalau untuk yang seperti Zoom dan lain sebagainya, itu kan kita tahu ya, kalau aturan Zoom itu kayaknya maksimal itu 2 jam dan bukan karena apa-apa, karena orang juga udah lelah kayaknya kalau 2 jam terus mantengin laptop, apalagi anak-anak gitu ya, betul. Gitu Bu Ina. Jadi kalau secara standar, secara policy itu nggak ada sih. Tetapi kalau misal untuk bahkan pembelajarannya kan juga kita nggak mengurangi waktunya ya. Tetapi kita bisa merujuk ke kalau kayak Zoom 2 jam gitu ya, seperti itu. Lebih ke memperhatikan efektivitas dari aktivitas pembelajaran yang dilakukan. Bu Ina. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Banyak sekali yang kita dapat malam ini dari Bu Susanti dan Bu Indri yang sudah memperkenalkan salah satu fitur dari rumah belajar. Dan sepertinya kita sampai di penghujung acara. Atau masih ada yang masih mau bertanya? Boleh saya bertanya? Bertanya Saya langsung. boleh. Boleh Pak Rahman. Silakan Pak Rahman. Bu Nini. Bu Nini kayaknya. Silakan Bu Nini dulu. Oke, monggo. Oke, terima kasih. Selamat malam kepada Ibu Dr. Susanti. Ibu, yang saya tanyakan, tadi Ibu sampaikan pertanyaan tentang pertanyaan pematik, Bu ya. Pertanyaan pematik itu apakah hampir sama dengan pertanyaan yang menggunakan konsep adik Simba, Ibu? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih, Ibu. Halo, Bu Susanti. Sepertinya beliau kembali terlempar lagi dari room, iya. Sinyalnya rendah. Iya, terlempar lagi. Kondisi Bu Ina. Monggo silakan, Bu. Konsep apa tadi ya? Bu Nini bisa diulang? Tadi Ibu sampaikan pertanyaan pematik ya Bu ya. Pertanyaan pemantik, betul. Pertanyaan pemantik itu apakah sama dengan pertanyaan konsepnya adik Simba, Ibu? Oke, saya mungkin balik nanya dulu ke Bu Ninik ya. Konsep adik Simba itu seperti apa ya Bu Nini ya? Pertanyaan yang apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana? Ya, kurang lebih sama seperti itu Bu Nini. Oke. Iya. Jadi sebetulnya pertanyaan yang sederhana seperti itu, tetapi kemudian kita tidak menghentikan keingintahuan anak gitu. Semakin dia jawab, terus semakin kita drive dia untuk menggali si wacana itu, menggali pemahamannya itu lebih dalam. Jadi kita nggak menyetop pembelajaran anak dengan mengatakan bahwa jawabannya benar gitu. Karena ketika dia dikatakan seperti itu, biasanya anak-anak udah sampai puncaknya tuh. Kemudian kalau bisa dengan pertanyaan pemantik-pemantik itu, kemudian mengarahkan dia lebih memperdalam si wacana atau si materi yang kita sampaikan. Gitu. Bu Nini, ya sama sebetulnya selaras dengan itu Bu Nini, hampir relevan. Terima kasih. Berarti pertanyaan pemantik sama saja kurang lebihnya dengan adik Simba untuk menggali informasi yang lebih lanjut ya Bu. Mungkin itu saja. Silahkan Mr. Rahman. Terima kasih Ibu. Silahkan Mr. Rahman. Sama Bu Nini. Silahkan Pak Rahman. Iya, makasih Bu Ina. Bu Nini, makasih. Bu Susanti, terima kasih. Saya ingin bertanya, ini tadi saya di awal-awal saya
mendengar kata perangkat ajar yang mesti kita adaptasi berkaitan dengan kondisi saat ini ya. Artinya ada perbedaan. Saya baru ngeh gitu perbedaan antara BDR dan PJJ itu. Jadi sebenarnya PDR itu mengaktifkan siswa untuk belajar secara mandiri, tidak hanya melulu lewat pembelajaran daring gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, teman-teman sahabat rumah belajar, duta rumah belajar ini kan kami kan diajarin untuk bukan diajarin, kami saling berbagi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kompetensi TIK ya, pembelajaran berbasis TIK yang tentunya dalam hal ini sangat membantu dikala kita melaksanakan pembelajaran daring. Nah, tadi saya masih sempat berpikir bahwa perangkat itu seperti apa ya perangkat yang harus dirubah? Apakah RPP-nya atau apa? Ternyata menurut hemat saya nih di contoh buku yang modul-modul yang sudah dipaparkan tadi, walaupun tadi contohnya adalah SD, saya kebetulan mengajar di tingkat SMP, itu hemat saya mungkin apakah bisa ya, artinya gini, karena kita ini menggunakan beberapa media ya, seperti misalnya mengembangkan media ya, di inovasinya berkembangnya di media pembelajaran misalnya berupa video, media pembelajaran interaktif, baik itu berupa berbasis Android, Flash atau PowerPoint interaktif yang sederhana yang bisa kita share ke siswa, kemudian mengambil sintak-sintak yang ada di perangkat yang diadaptasi dari modul tersebut. Apakah seperti itu bisa, Bu? Pertanyaan saya seperti itu. Bisa, Pak Rahman. Ya, bisa sekali, Pak Rahman. Jadi pertanyaan-pertanyaan pemantik yang seperti tadi Bu Nini sudah jelaskan gitu ya, itu kan banyak di modul. Nah, perangkat-perangkat ajar yang sudah ada sekarang itu yang sebelumnya mungkin didesain bukan untuk PJJ gitu ya, mungkin belum self-taught, belum mengajarkan secara otomatis, bisa ditambahkan atau dilengkapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengarahkan pembelajaran supaya lebih terarah. Jadi bisa sekali Pak Rahman, mungkin sebagai contoh gitu ya, kayak apa sih kalau misal kita mau lead aktivitas anak di rumah gitu sehari-hari seperti apa. Kemudian nanti ini kalau bedanya, kalau yang di dalam modul itu disampaikan dengan dalam format modul untuk di print, mungkin kalau Pak Rahman bikin flash, bikin PowerPoint, bikin media yang lain, nah itu dituangkannya wadahnya di dalam media tersebut. Tapi kontennya itu, kemudian instruksi-instruksinya bisa seperti yang di dalam modul gitu. Hanya beda ininya saja sih, wadahnya saja ya. Nah, jadi yang terpenting itu kan jadi wadahnya itu bisa apa saja. Ya, yang penting itu adalah betul ya. Jadi mengalihkan gitu ya, Pak Rahman. Ini juga sudah banyak praktik baik sebetulnya yang dilakukan oleh teman-teman. Dia menggunakan perangkat ajar ini tapi online. Jadi kan sebetulnya perangkat ajar ini didesain untuk printed. Tapi karena dia sudah ada akses gitu ya oleh teman-teman, jadi dia ngajarnya pakai Zoom, pakai ini juga, pakai media yang lain juga, tapi dia pakai perangkat ajar ini. Bisa sekali, Pak. Makasih, Pak Rahman. Makasih, Bu. Ya, Bu. Ya kalau orang TIK pasti perangkat itu langsung ke perangkat hardware atau software gitu ya. Iya, pikirannya ke sana, Bu. Iya, mungkin kalau di dalam bahasa Inggris istilahnya ini toolkit ya. Ya, toolkit. Ya, toolkit. Gitu. Cuman di Indonesia question-nya itu pertanyaan pemantik ya. Ya, betul. Pertanyaan pemantik. Ya, Pak Rahman. Baik, terima kasih untuk Bu Susanti dan Pak Rahman. Mungkin masih ada lagi teman-teman yang ingin bertanya kepada Bu Susanti? Ya, halo Bu Ina. Oke, ya, Pak Yahya, silakan. Saya mau bertanya ke Bu Susanti. Assalamualaikum Bu Susanti. Halo, Bu Susanti, kita saat ini kan kita berada pada penghujung proses pembelajaran. Sebentar lagi kita menghadapi ujian semester. Nah, ini masih banyak kebingungan dari sekolah-sekolah, terutama SMK, terkait bagaimana penerapan penilaian.
pembelajaran. Tentunya kita tahu ada kurikulum pandemi, ada kurikulum 2013, ada kurikulum yang disederhanakan. Nah, ini implementasinya di dalam e-rapotnya nanti bagaimana, itu yang sekolah-sekolah terutama SMA SMK ini masih bingung karena belum ada petunjuknya. Kemudian yang kedua, apa ini grand design pembelajaran dari Kemdikbud untuk periode Januari hingga Juli tahun mendatang? Apakah masih sama seperti saat ini atau ada modifikasi-modifikasi lagi? Boleh ada tatap muka terbatas atau bagaimana? Nah, itu saja Bu Susanti, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yahya. Untuk pertanyaan yang kedua mungkin belum bisa saya jawab ya Pak Yahya ya, karena itu pembahasannya masih di tahap awal gitu ya. Jadi sudah terjadi pembahasannya, tetapi di saat yang bersamaan kan kita juga sedang menyiapkan segala hal yang ongoing, yang sedang dipakai gitu oleh sekolah pada saat ini, termasuk yang juga penilaian. Jadi memang sudah ada upaya ini oleh teman-teman Paudikdasmen itu untuk yang menyesuaikan irapot ya di Dapodik. Supaya kan kalau tidak salah saya juga kalau yang SMK saya kurang tahu ya irapotnya seperti apa, tapi kalau yang misal saya ngelihat yang SD itu kan KD-KD-nya bunyi ya, jadi sudah ada kayak tautan-tautannya ke KD-KD itu. Nah, setiap sekolah kan mungkin nanti KD-KD-nya kan beda-beda ya. Kalau dia pakai 37 semuanya lengkap. Kalau yang Balitbang beda. Nanti yang mandiri apalagi gitu ya, mungkin beda. Jadi sudah ada upaya untuk menyelaraskan itu di irapotnya. Hanya saya kurang tahu progresnya itu sejauh apa, Pak Yahya. Mudah-mudahan sih nanti pada saat Desember mungkin sudah siap. Nah, tetapi selain fokus pada nanti laporan, tentunya itu penting ya, karena itu pertanggungjawaban, mungkin feedback juga untuk anak-anak. Kami juga mengajak kepada guru-guru, ya kepada kita semua sebetulnya, bukan hanya kepada guru-guru, juga saya juga ya di kementerian, itu untuk juga memperhatikan atau lebih berfokus kepada penilaian saat proses. Jadi memang betul-betul ketika pembelajaran terjadi, yang kita pastikan adalah pembelajarannya. Bukan ada hasil untuk kita memberikan penilaian. Tapi gimana prosesnya gitu. Tadi seperti yang saya contohkan. Jadi mungkin untuk sebagian guru lebih penting bahwa ada hasilnya nih, ada hasil kerja anaknya, karena itu dasar dia untuk kasih nilai. Tetapi mengenai anaknya mengerjakan itu kayak gimana, itu jadi kurang tercapture gitu. Nah, kami berharap kita bisa fokus juga ke situ, ke prosesnya. Kalau selama ini prosesnya kita bisa lihat, nah sekarang challenge kita adalah gimana supaya proses BDR ini atau dengan perangkat ajar yang kita bikin, kita juga bisa menjamin atau memantau prosesnya, mengcapture atau menangkap, memotret prosesnya. Begitu Pak Yahya. Nah, kalau dari segi bagaimana teknis penilaiannya, tentunya menyesuaikan dengan kurikulum yang diacu. Jadi kalau misalnya dia pakai penyederhanaan, tentunya nanti itu ujian, dia tidak ikut membuat soal untuk semua KD. Sesuai dengan kurikulum yang dia pakai. Kalau dia pakai kurikulum mandiri, kemudian ikut kurikulum yang mandiri. Oleh sebab itu, kalau misal di mana nih, level mana menentukan pemilihan kurikulum, apakah boleh guru memilih kurikulum masing-masing? Misal Bu Nini mau pilih yang 37, Bu Ina pingin pilih yang kurikulum disederhanakan, padahal Bu Nini dan Bu Ina itu satu sekolah. Jadi nggak bisa di level guru pemilihannya. Keputusannya itu ada di level sekolah. Jadi sekolah yang menentukan mau pakai yang mana, 37-kah, penyederhanankah, atau mau penyederhanaan mandiri. Karena apa? Karena nanti penilaian sekolahnya, ujian sekolahnya, soal-soal yang dibikin di sekolah, masa nanti beda. Bu Ina bikin soalnya apa, Bu Ninik bikin soalnya apa, padahal itu di sekolah gitu. Jadi seperti itu, Pak Yahya. Terima kasih Pak Yahya, Bu Ina. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu semuanya, saat ini di jam laptop saya sudah menunjukkan pukul 21:31. Kita hampir berada di penghujung acara. Apakah Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup? Diinformasikan pula bahwa Bu Susanti sudah membagikan materi presentasinya berupa
PowerPoint di chat room. Bagi Bapak Ibu yang menginginkan PowerPoint tersebut, silakan diunduh di chat room. Bagaimana? Sudah tidak ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, terima kasih saya sampaikan kepada Bu Susanti dan Bu Indri atas materi yang disampaikan untuk berdaulat hari ini, episode tanggal 5 November 2020. Kita akan ketemu kembali di episode ketiga minggu depan. Untuk waktu nanti kita akan bagikan melalui media-media yang kita sebarkan. Terima kasih, sampai ketemu. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ina, Bapak dan Ibu. Assalamualaikum.